Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, guys. Aku mau cerita nih ya. Banyak banget yang seliweran ngomong masalah ATM bisa di pos itu diblokir. Ada juga yang ngomong dibekukan, ada yang ngomong di iniin apa namanya, nggak bisa diambil uangnya, nggak bisa ini, nggak dipakai, gitu-gitu. Jadi tadi ini aku mau meluruskannya, guys. Aku tadi siang, karena kan hari ini kan ada pos pos besar itu, di pos besar itu pasti ya hari Sabtu tuh ada yang setengah hari masuk ya, maksudnya buka setengah hari, buka ada ya, itu di pos-pos besar itu hari Sabtu pasti buka. Pos-pos besar, kecuali pos-pos kecil hari Sabtu itu libur ya, guys. Jadi hari ini aku kesana untuk memastikan ATM ku, maksudnya ATM ku bisa, uangnya bisa diambil apa enggak. Berhubung aku pakai ATM Visa, aku pakai ATM Visa, jadi aku kan khawatir banget juga ya, namanya kita melihat berita simpang siur di sini, apa namanya, di TikTok banyak yang bilang katanya yang dibekukan apa gimana. Kalau berita itu emang betul, guys, tapi buat kalian yang saldonya melebihi, maksudnya yang inilah, kayak gimana ya ceritanya ngomongnya. Pokoknya intinya saldo kalian yang melebihi kita kerja di sini. Misalkan kalian di sini sampai punya uang tabungan satu M gitu kan, satu juta NT gitu, pas 900 NT gitu gitu. Itu yang dicurigai itu yang seperti itu loh, guys. Yang punya uang pokoknya melebihi 500 ke atas, apa 400 ke atas gitulah. Jadi aku juga udah tanya, karena kan kita kan di sini pekerja migran, guys. Kita kan TKW apa TKI. Jadi untuk yang seperti itu, yang saldonya melebihi seperti itu, kayak yang jualan apa-apa gitu, itu tuh jadi diinterogasi ulang, guys. Jadi interogasi sama pihak departemen keuangan juga, dan di sini juga gitu loh, guys. Jadi aku tadi udah nanya juga, ternyata kalau misalkan kita yang punya tabungan 100, 200, apa 300, apa 10.000, 20 apa segitulah, ininya segitu, yang yang menurut masuk akal lah menurut departemen keuangan, itu oke, guys. Itu tetap oke ya, tetap nggak kenapa-napa, uang kalian masih bisa diambil, guys. Kalau misalkan kalian nggak bisa diambil, mungkin kemungkinan karena pos kemarin libur 2 hari ya. Kemarin pos itu libur 2 hari, mungkin kalian nggak bisa ngecek m-banking pos apa gimana gitu kan. Tapi kalau masalah yang berita simpang siur semuanya diblokir, itu ATM yang bisa itu enggak, guys, enggak ya. Kalian makanya jangan menyebarkan hoak-hoak yang enggak, maksudnya yang enggak gitu. Kalian lihat dulu, kalian tanya dulu sama tukang posnya, bener apa enggak. Kecuali kalian dagangan punya tabungan di ATM pos itu melebihi, guys. Atau kayak kalian kalian punya ATM kalian dibekukan, itu mungkin bukan punya kalian, dulunya bukan punya kalian, yang kaburan jualan di sini gitu, itu dibekukan, nggak bisa diambil, kayak orangnya udah pulang, guys, ATM-nya dijual sama orang gitu, uang itu nggak bisa diambil lah, guys. Nah gitu, sekarang peraturannya ketat banget Taiwan. Karena kenapa, banyak orang-orang yang banyak orang-orang jualan di TikTok, kita ini sebagai pekerja migran yang belum ada izin nih, ketahuan gitu loh, guys. Jadi gara-gara permasalahannya seperti itu, jadi kayak ada pembersihan, pelacakan seperti itu loh, guys. Jadi kalian itu semua itu harus dilihat dulu, apa iya ATM pos kalian dibekukan, apa iya ATM pos kalian itu diblokir gitu. Taiwan ini aman loh, guys, aman banget. Kalau kitanya nggak bikin masalah, kitanya tidak dicurigai. Kecuali di sini kita kerja itu sebagai, di sini kita nikah sama orang Taiwan, apa kita di sini kerjanya pisah dagang, itu nggak apa-apa, guys, gitu loh. Jadi kalian mau nabung segimanapun ya, kalau bisa kalian punya tabungan ya, monggo langsung dikirim ke Indonesia aja gitu, jangan ditumpuk-tumpuk di sini. Kalau melebihi kapasitas juga, kalau kalian misalnya dagang ya, karena tidak memungkirin, aku juga dulu dagangan, guys ya. Jadi aku juga paham ya, namanya orang dagang kadang-kadang nggak sempat dikirim uangnya, atau muter-muter lagi apa gimana, saking banyaknya tuh nggak dikirim-kirim ke Indonesia. Kalau menurut kalian ya, kalau menurut aku nih ya, diselidiki dulu yang kebenarannya, kalian datang ke pos, kalian tanyakan
yang kebenarannya seperti itu, guys. Jadi jangan buat berita hoax sendiri, jadi bikin orang semuanya pada cincang, pada kayak terburu-buru gitu, guys, gitu loh maksud aku. Jadi kalian itu lihat dulu ya, guys, ditanyakan dulu sama pihak posnya gitu loh, guys, ya. Ngerti kan yang aku bilang tadi? Mungkin aku tadi ada pembicaraanku yang gak kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke pihak posnya, guys. Ini menurut tadi aku dari aku sendiri nanya tadi ke kantor pos, karena aku juga cincang, guys, karena melihat berita di TikTok itu, kok masa iya, aduh gimana, uang gajianku belum tak ambil gitu kan cincang. Sebagai diri sendiri aku tuh juga terlalu gimana ya, terlalu takut gitu kan, cepet-cepet pos terus tanyain. Pertama aku ngambil uang, bisa diambil, terus aku tanyain ke pihak pos apa iya benar kejadian seperti itu. Enggak, guys, enggak. Jadi yang benar itu adalah kita itu intinya yang saldonya di sini melebihi tidak masuk akal lah, intinya tidak masuk akal, karena kita kan di sini TKI TKL ya, TKI TKW lah, intinya TKI TKW lah ya, TKI TKW. Jadi diinterogasi seperti itu. Jadi ya kita kan pisahnya di sini kan pisah kerja ya, kerja sama orang gitu, bukan jualan. Jadi untuk menghindari seperti ini loh, guys, dan untuk menghindari penjualan ATM gitu loh, penjual ATM orangnya udah pulang, dijual ke orang-orang yang swasta gitu, yang swasta jualan kayak gitu loh, guys. Jadi ya semoga info ini bermanfaat. Terima kasih udah dengerin aku kasih klarifikasi, maksudnya bukan klarifikasi ya, apa ya, kayak sejenis gimana ya, kasih tahu info ke kalian lah, info ini, karena aku juga korban TikTok nih ya, korban TikTok hanya takutnya. Jadi aku langsung datang ke posnya, karena hari ini ada setengah hari di pos besar ya, jadi aku lihat tadi ke sana. Oke, terima kasih, maaf kalau ada salah kata. Terima kasih udah dengerin info aku, sampai jumpa.